Apa itu produk digital dan bagaimana cara menjualnya? Jadi kawan-kawan semua, beberapa bulan terakhir ini saya banyak fokus share tentang produk digital kepada kalian. Banyak di antara kalian yang akhirnya tuh antusias dan mulai penasaran, pengen tahu gimana sih produk digital itu dibikin, gimana cara jualnya, dan seluk-beluk tentang dunia digital itu kayak apa. Sebelum saya jelaskan apa itu produk digital, pastinya saya pribadi sudah memulainya sejak tahun 2013. Waktu itu kawan-kawan saya belajar langsung dari Amerika lewat e-course yang memang dijual cukup mahal ya, angkanya 30 juta. Tapi lagi-lagi karena saya penasaran, dulu sebelum di era seperti sekarang di mana orang-orang pada bikin konten edukasi tentang produk digital sangat mudah dipahami, saya waktu itu minim informasi. Maka tidak ada cara lain buat saya adalah selain saya belajar langsung ke memang orang yang sudah pernah terjun di dalamnya. Dalam hal itu adalah orang-orang di Amerika. Di Amerika waktu itu sangat terkenal dengan yang namanya ClickBank dan juga GVZoo, sebuah aplikasi ataupun platform di mana menjadi marketplace jualan produk-produk digital. Waktu itu pun saya coba aneh juga gitu, kok bisa sih produk digital dijual sebegitu larisnya. Nah sementara di Indonesia edukasinya sangat-sangat challenging. Waktu itu saya pertama kali bikin e-course bernama Mahir Copywriting, orang menantikan ya pengirimannya kapan, ya. Orang menantikan pakai apa kirimnya gitu ya, dan itu kok nggak nyampe-nyampe gitu. Mereka menganggap bahwa produk digital yang saya bikin, covernya itu bentuknya kayak semacam buku, padahal itu ada sebuah mock-up, dikiranya adalah produk fisik. Padahal semuanya adalah digital. Kesimpulannya adalah waktu itu di tahun 2013, edukasi tentang produk digital untuk pasar Indonesia belum terbiasa. Maka butuh edukasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillahnya kawan-kawan, di tahun 2024 saat ini, industri produk digital di Indonesia lagi naik-naiknya. Terbukti banyaknya kata pencarian produk digital di YouTube gitu ya, termasuk juga di berbagai macam platform yang lain seperti di Instagram, di TikTok dan juga di Threads. Nah mereka pada bikin produk digital. Bahkan tak jarang di antara mereka yang masih newbie ataupun pemula langsung pecah telur dari produk digital yang dibikin. Nah pertanyaannya adalah produk digital itu apa gitu ya. Simpelnya kawan-kawan sesuai dengan namanya, produk digital adalah produk yang dikonsumsi secara digital. Alias nggak perlu ada produk fisiknya. Gak ada yang harus kita pegang ya, gak ada harus kita sentuh, semuanya digital. Maka kalau misalkan dipetakan, produk pada dasarnya ada 3 kategori nantinya. Pertama adalah fisik, seperti halnya buku, hijab, skincare gitu ya, dan macam-macam. Yang kedua adalah produk yang berbentuknya adalah jasa, ini pun sama goib ya, tapi hanya bisa dirasakan value-nya, benefit-nya. Seperti apa? Misalkan ketika bikin jasa bimbingan belajar, jasa seperti misalkan cukur gitu kan, itu jasa juga ya, jasa konsultasi, training dan segala macamnya itu jasa ya. Nah yang ketiga nih ada produk kategori baru apa itu? Digital. Nah bentukannya adalah digital. Contohnya apa? Berupa e-book ya, berupa tulisan yang memang bisa dibaca lewat handphone ataupun tablet ataupun laptop gitu ya, tulisannya itu e-book ya, atau e-course seperti berupa video yang ditonton oleh orang lain ya karena hasil dari syuting yang diupload ke platform tertentu gitu ya, atau bisa juga tools ataupun aplikasi yang memang dibikin oleh programmer ataupun aplikasi yang dibikin oleh web developer yang memang dibikin untuk dijual secara digital untuk kepentingan tertentu. Contohnya apa? Kalau misalkan tools ataupun katakanlah platform, ketika saya bikin platform namanya adalah KBM Apps ya, ataupun Miniseri ataupun Skill Up, itu adalah sebuah platform yang bisa dinikmati dan dipakai oleh segolongan orang ya. Ada juga yang namanya tools, contohnya misalkan ketika kita bikin namanya tools Jolly, ada juga WBS Pro, ada Datapos dan segala macam, itu tools. Semuanya digital. Apakah hanya itu saja Kang? Tidak. Bisa juga yang sifatnya itu desain grafis. Maka kalau Anda tipe orang yang memang piawai ataupun pandai dalam bentuk sebuah desain ya, seorang desain grafis ataupun desainer bisa bikin template, font, icon-icon ya, itu dijual secara digital. Dulu saya pernah memulainya dan melakukannya sejak tahun 2013 tersebut dengan perusahaan namanya Mesin Kreativitas bersama Kang Didi Supardi. Waktu itu kita bikin yang namanya dari zaman BlackBerry Messenger, DP BBM. Display picture-nya BlackBerry kan biasanya gitu doang, kita bikin nih template-nya. Terus masuk ke zamannya waktu itu adalah zaman iklan, Ads Creative Kit ya. Jadi orang-orang iklan sebelum sekarang ada Canva yang sangat memudahkan, itu dulu belum se-aware itu gitu ya. Dibikinin tuh yang namanya Ads Creative Kit. Ada juga orang bikin logo mumet, puyeng dan mahal gitu ya.
Kita bikin namanya 1001 brand identity kit, ya kan? Kita bikinin tuh logo-logo, tinggal diedit nanti berbagai macamnya sesuai dengan kebutuhan. Kita bikinin juga yang namanya adalah CSO kit, ya, untuk customer service, untuk icon-iconnya bisa jadi unik dan masih banyak lagi. Jadi template juga bisa. Jadi produk digital kawan-kawan semua sangat-sangat worth it dan sangat-sangat powerful. Nah, masalahnya adalah buat kalian para pemula ataupun yang masih baru, kadang belum kebayang nih, itu digital produk kayak gimana ya Kang gitu ya. Katakanlah nanti sebagai seorang personal trainer di tempat gym gitu ya, Anda bisa saja bikin sebuah ebook tentang bagaimana cara menurunkan berat badan misalkan, atau cara membentuk sebuah otot ataupun fat loss, mengalami fat loss dalam waktu 30 hari misalkan. Kang, kayaknya kalau ebook saya gak ada basis nulis, ya udah bikin video latihan, di shoot gitu ya, nanti diupload ke platformnya ya. Saya mah gak mau Kang kalau bikin video, yaudah Anda berupaya pendampingan aja. Anda fokus ke dalam weight loss strategi ataupun fat loss gitu ya, menargetkan membantu kliennya katakanlah dalam 30 hari ataupun dalam 60 hari turun berat badan misalkan katakanlah 5-10 kilo misalkan, atau bahkan fat loss-nya turunkan ya. Nah, maka bentukannya program pendampingan, itu pun digital. Nanti berupa apa? Anda berupa Zoom misalkan setiap pekan ngawal gitu ya. Bagaimana Mas Dewa misalkan selama ini latihan pekan ini apa saja gitu kan. Jangan lupa ya, besok pagi harinya coba langkah kakinya minimal 2.000 gitu ya. Selama seharian minimal 7.000 ataupun sampai 10.000 misalkan. Atau nanti juga dari makannya dijaga banget, karbohidratnya jangan terlalu banyak, gulanya jangan terlalu banyak gitu ya. Nah, itu berupa pendampingan. Dan itu sangat mungkin banget. Misalkan katakanlah Anda sebagai seorang personal trainer, mungkin gaji Anda hanya sebulannya mungkin di angka 5, 10 sampai 20 juta. Itu pun kayaknya udah gede banget ya. Dari hasil dari transaksi orang lain pada saat jadi membership gitu ya. Kebayang dong kalau Anda punya program pendampingan klien yang seperti itu, nggak harus ketemu, tapi Anda punya 10. Katakanlah Anda jual 2,5 juta pendampingannya, 10 orang udah 20 juta gitu kan, bahkan tanpa ketemuan. Jadi intinya kawan-kawan semua, Anda mau menjadi seorang personal trainer, videographer, fotografer, apalagi menjadi seorang content creator, apalagi gitu ya, seorang educator, trainer, bikin e-course kayak gini, bahkan penulis, semuanya bisa bikin produk digitalnya. Tinggal mau bentuknya dalam bentuk apa. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah jadi produknya Kang, saya sudah jadi nih produknya, ya, saya sudah jadi nih e-course-nya, e-book-nya, template-nya dan segala macamnya, bagaimana cara menjualnya. Sebelum saya kasih tahu cara menjualnya, teman-teman ada sebuah fakta menarik bahwa ternyata dalam statistika ya, pasar produk digital ini kenapa sangat-sangat gurih banget, karena ternyata diproyeksikan mencapai 241 miliar dolar di tahun 2024. Tentu ini kabar baik dan peluang besar buat kita untuk terjun ke industri ini. Dan seperti yang juga sering saya sampaikan, produk digital itu bikinnya sekali, capainya sekali, dijualnya bisa berkali-kali. Dan apalagi margin keuntungannya sangat-sangat besar, ya mungkin lebih dari 50%. Dan itu pasti ya, selama Anda ngelola duitnya juga benar gitu ya. Dan pastinya adalah bisa menjangkau banyak orang. Nah, pertanyaannya muncul, gimana cara menjangkau banyak orangnya Kang? Gimana cara menjualnya Kang? Oke, poin nomor 1. Yang pertama adalah, yang harus Anda perhatikan ketika Anda menjual produk digital adalah Anda harus memilih niche yang tepat. Anda perlu mencari tahu masalah yang dialami oleh audiens Anda, oleh teman-teman Anda, oleh followers Anda. Yang dimana masalah tersebut Anda bungkus dalam bentuk sebuah produk, ya, yang dimana produk tersebut terisikan sebuah solusi praktis yang untuk memenuhi kebutuhan mereka, membantu menyelesaikan permasalahan mereka, atau membantu memenuhi keinginan ataupun desire mereka gitu kan. Contohnya apa? Misalkan tadi orang pengen berat badannya turun dalam waktu katakanlah 90 hari, pengen turun 10 kilo, mungkin nggak nih gitu ya. Nah, maka niche yang Anda bangun adalah niche kebugaran, niche fitness ataupun katakanlah kesehatan gitu kan. Nah, tinggal nanti Anda bikin bentukannya bentuk apa. Semakin spesifik sebuah niche, semakin besar nanti konversinya. Kenapa? Karena tertarget. Ambil contoh lagi tadi, misalkan kesehatan. Kalau kesehatan doang, tanpa Anda spesifik, misalkan apanya, apakah bermain di ranah weight loss, fat loss, ataupun katakanlah diet, atau apa, atau menu makanannya saja gitu ya, itu jadi terlalu luas kesehatannya. Atau bisnis apalagi terlalu luas. Bahkan make money online saja, itu kan sudah spesifik ya. Make money online-nya dari mana? Dari affiliate, produk kreator, content creator, dan segala macam. Maka saran saya adalah niche-kan, spesifikkan. Ya, mungkin Anda pilih satu industri, katakanlah tadi wealth ya, atau health, jadi health misalkan. Apa sub niche-nya? Sub niche-nya adalah tadi weight loss.
Dari di sininya adalah kesehatan, di sininya adalah turun berat badan. Lebih spesifiknya lagi di weight loss apa? Gak cuma sekedar weight loss tapi fat loss misalkan ya. Yang dimana janji yang Anda berikan adalah dalam waktu 90 hari turun 5-10 kilo dengan fat lossnya katakanlah di bawah 20 misalkan. Contohnya seperti itu. Nanti bisa Anda sesuaikan dengan narasi dan janji yang Anda berikan. Nah maka pilih industrinya apa, cari tahu niche-nya, cari tahu sub-niche-nya. Nah itulah yang Anda mainkan. Contoh, make money online, maka niche-nya adalah affiliate marketing misalkan. Maka sub-niche-nya adalah affiliate marketing for emak-emak misalkan gitu ya. Jadi pasar Anda menyasar pasar emak-emak doang. Atau bahkan kemarin saya sempat melihat sebuah iklan gitu ya, make money online di sininya, di bagian industrinya, maka di niche-nya Anda gunakan di situ product creator, di sub-niche-nya adalah untuk para trainer ataupun guru. Product creator untuk para guru dan trainer. Karena mereka para guru dan trainer itu punya basic knowledge yang bisa di-deliver lewat konten berupa e-course, webinar, kelas, dan macam-macam. Jadi nomor satu sekali lagi, sebelum Anda menjualnya, pastikan Anda memilih niche yang tepat, yang spesifik. Nomor dua adalah Anda perlu membuat konten yang berkualitas. Berkualitas ini yang kayak gimana Kang? Berkualitas ini adalah konten yang relate dan relevan. Dengan siapa? Dengan audiens. Pastinya mudah dipahami, bisa dipraktekkan sama mereka, gak ngawang-ngawang. Anda mungkin perlu menggunakan analogi demi analogi. Anda mungkin perlu menjelaskannya secara step by step gitu ya. Semakin Anda nanti relate kontennya dengan mereka, semakin potensinya nanti pada saat Anda jualan mereka bakal tertarik. Ini konten gue banget. Konten yang Anda deliver pastikan benar-benar sesuai dengan keinginan mereka yang sering terjadi sama mereka. Maka trik dari saya buat Anda, cara mudahnya adalah coba Anda bayangkan Anda jadi mereka. Kira-kira apa permasalahan, apa keresahan yang sering kali dialami sama mereka. Contoh ketika saya sekarang masuk dalam ranah bisnis, tepatnya dalam make money online, dalam hal ini adalah product creator, maka konten yang saya sajikan adalah berhubungan dengan content creator. Ketika tadi saya menyampaikan bagaimana saya pun seorang penulis yang bisa nulis e-book, ataupun katakanlah saya seorang trainer yang bisa bikin e-course, tapi ada di antara Anda tuh mulai ngeluh, ya kan Akang mah bisa ngomong, kan Akang mah bisa nulis, saya mah bisa cuma gambar doang. Tenang, bisa bikin template. Saya bisa cuma nyanyi doang, ya tenang, bisa bikin jual musik gitu kan. Paham maksud saya? Jadi intinya adalah Anda bikin konten yang relate dan relevan dan bermulai dari pertanyaan kira-kira keresahan mereka apa, tuangkan dalam konten. Poin nomor 3 adalah tentukan harga yang kompetitif. Karena bagaimanapun juga strategi harga ini akan sangat menentukan. Studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa penawaran harga awal dengan diskon bisa meningkatkan penjualan hingga 25%. Anda perlu men-setting harga Anda jangan terlalu tinggi. Karena kalau misalkan Anda ketinggian nanti orang lain merasa berat untuk membayarnya, juga jangan terlalu rendah. Nanti profit yang Anda dapatkan terlalu kecil. Maka yang sedang-sedang saja. Bagaimana cara Anda tahunya? Cari saja kompetitor kira-kira jual harga berapa. Dan Anda melihat pasar Anda kira-kira mampu bayar berapa. Nah maka harga awalnya berapa, normalnya, coret harga penawarannya berapa. Nah penawaran itulah yang Anda sampaikan kepada pasar. Dan pastikan itu kompetitif, gak kemahalan, gak kemurahan. Lakukan riset dulu, riset kompetitor harganya berapa ya. Dan riset pasar kira-kira kalau misalkan Anda jual produk harga segitu mereka mau nyaut atau enggak, mau beli atau enggak. Trik dari saya kalau misalkan Anda pengen dapetin konversi lebih besar lagi adalah maka pada saat launching bisa jadi harga yang Anda tetapkan itu memang sangat mahal, tinggi. Misalkan katakanlah dianggap 400.000 atau 500.000 katakanlah untuk sebuah produk. Tapi Anda kasih coret tuh harga coretnya jadi setengahnya 200.000. Tapi pada saat launching, khusus hari launching, 1 dikali 24 jam, Anda coret lagi harga coretnya dari 200.000 jadi cuma 100.000 doang. Biasanya konversi sangat-sangat besar. Tapi sekali lagi, dentuman omsetnya akan dirasakan pada saat 1-2 hari pertama saja. Selebihnya tergantung strategi Anda bagaimana menjuali market Anda berikutnya. Nah, poin nomor 4 yang terakhir adalah pastikan Anda mempromosikannya di platform yang tepat. Ya, bisa jual lewat website sendiri, ataupun lewat marketplace digital, atau platform sosial media Anda. Tentu kalau misalkan Anda nebeng ya di platform marketplace digital orang lain, entah apapun itu namanya, Anda harus rela berbagi komisi ataupun revenue stream dengan mereka ya. Katakanlah omset Anda 100 juta, biasanya di antara mereka ada yang minta 5%, ada yang minta 10%, ada yang minta 30%, tergantung platformnya. Kalau omset Anda 100 juta, berarti Anda berbagi dengan mereka. Kalau misalkan 10%, 10 jutanya bagi ke mereka. Anda dapat 90 juta, kayak begitu. Ada gak sih Kang yang gak sifatnya tuh revenue share?
Ada, itu salah satu platform yang saya bikin dan saya solusikan untuk Anda, namanya Sejoli. Silakan nanti Anda kepoin aja di link yang ada di sini ataupun di kolom komen gitu kan. Di Sejoli ini saya bikinkan sebuah platform yang bisa memudahkan Anda tanpa harus ada biaya bulanannya kayak begitu dan sharing revenue ke kita gitu. Cukup aja sekali bayar dalam setahun atau dalam sebulan gitu kan. Dalam setahun lah biasanya rata-rata dan itu gak nyampe sejuta. Yang omset Anda mau ratusan juta, mau miliaran, monggo makan aja, kebayar ke kita cuma gitu doang. Nah, seorang pakar marketing yang juga tokoh di dunia yang di sosmed sangat terkenal, Gary Vaynerchuk gitu ya, seorang digital marketing, dia selalu menekankan pentingnya membangun sebuah personal brand yang kuat. Nah, terutama nanti pada saat Anda menjuali mereka di platform yang Anda bangun sendiri, entah itu pakai Sejoli ataupun platform yang lain, kan Anda perlu menggiring traffic tuh. Salah satu sumber traffic yang sangat powerful adalah ketika Anda bangun personal brand. Karena apa? Apapun yang kamu jual pasti nanti bakal dipercaya juga. Nah, maka sambil Anda bangun platform yang tepat, Anda simpan produk Anda di platform yang tepat, Anda juga perlu membangun sumber traffic yang baru lewat personal brand yang Anda bangun. Tentu masih banyak hal yang perlu Anda lakukan dan pikirkan secara teknikal dalam masalah produk digital ini. Kabar baiknya adalah buat kawan-kawan semua, kalau memang pengen banget belajar tentang digital produk dari A to Z-nya, dari fundamental, strategi, framework, bahkan ke teknis-teknisnya, ini teknis-teknisnya gitu ya, tenang aja, karena dalam waktu dekat ini saya akan bikin sebuah program membership, yang itu pun sama produk digital membership, yang mungkin angkanya nggak nyampe di angka puluhan juta ya, tapi yang pasti ini sekali bayar dalam setahun Anda akan mendapatkan banyak materi dari mulai fundamental mindset sampai ke teknis-teknisnya, bikin landing page, ngiklan, optimasi copywriting dan segala macam. Kalau Anda penasaran dan pengen belajar bareng saya langsung dan partner saya Mas Andre Andropia yang juga pengalaman dalam dunia digital sejak tahun 2014, langsung aja waiting list di link yang ada di sini atau cek di kolom pin komen. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini, semoga ini memberikan gambaran kepada Anda semua apa itu produk digital dan bagaimana cara menjualnya. Kalau Anda suka dengan video ini silakan Anda like dan subscribe channel videonya, channel YouTube-nya. Dan kalau ada mau ditanyakan silakan komen aja, nanti pada saat senggang kita coba balesin. Dan kalau misalkan ada request khusus juga, materi khusus, komen juga di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.